Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video kali ini kelanjutan dari video yang kemarin ya, yang judulnya itu diteror oleh Dembul yang ngeflag. Nah, di situ kan saya jelaskan apa itu namanya cara nembak epoksi yang kering ya, untuk menghindari pekerjaan yang nanti dirawankan untuk terjadinya resiko keriting. Jadi kapan nembak kering, kapan nembak basah, kita akan bahas di video kali ini. Untuk nembak keringnya kan kemarin sudah kita bahas dengan skenario pekerjaan yang di video itu. Mungkin teman-teman yang baru gabung silahkan cek di kolom deskripsi, di situ linknya saya cantumkan supaya pencariannya tidak susah atau tidak lama ya. Dan sekarang kita bahas kapan harus nembak basah epoksi. Jadi untuk nembak basah epoksi ini apa itu namanya juga diperlukan ketika kita mendapati pekerjaan media yang sehat. Contohnya pada pekerjaan kali ini, terus saya kebetulan di sini apa itu namanya pakai clear coat yang 2 komponen ya. Untuk clear coat yang epoksi salah ngomong. Jadi pada pekerjaan kali ini kita pakai epoksi yang 2 komponen. Kebetulan jenisnya ini jenis PU, produknya dari Goldsmith, dan saya juga masih baru kali ini untuk aplikasi epoksi ini. Jadi ada pas pekerjaan tangki Vixen, lumayan tangkinya ini masih sehat seger ya, catnya masih orisinil, tapi sudah ada beberapa bagian yang terkupas dan karat. Jadi saya cukup bersihkan bagian yang area yang kupas dan karatnya. Untuk bagian pinggir-pinggirnya ini masih relatif bagus karena tertutup ya mungkin ya. Kemudian setelah medianya bersih, baru kita aplikasikan untuk epoksi yang PU 2K, dimana kita nanti akan nembak basah. Kenapa harus nembak basah? Karena ini medianya sehat, dalam artian di bawahnya epoksi yang kita aplikasikan itu enggak ada catnya. Kalau misalkan nembak media ABS, apa juga bisa sama mas, kita main mode basah? Bisa juga. Ketika ABS nya ini kondisinya 0, maksudnya ini di atas lapisan bahan ABS nya atau cover body itu kan banyak ABS ya, plastik-plastik ABS, itu tidak ada sisa-sisa cat. Karena kalau kita nembak basah dari sisa cat sedikit, ya itu akan terjadi resiko rawan keriting karena ini catnya cat solvent atau cat minyak ya. Beda mungkin dengan cat water base. Kalau mungkin teman-teman bisa ngelihat videonya orang luar negeri yang nembak mobil, nembak warna sampai basah, tembak jazz basah seperti itu. Jangan disamakan, mereka pakai water base. Kalau water base kan bahan pelarutnya itu air, kalau solvent bahan pelarutnya itu thinner. Kalau air bahan pelarutnya, tentunya resiko keriting itu akan kecil. Saya sendiri juga belum pernah nembak water base. Water base itu paling ngecat pagar sama tembok, kan nggak terjadi masalah keriting kan. Kita ibaratkan seperti gitu aja. Tapi kalau cat solvent misalkan kita buat nembaknya basah banget seperti halnya di video-videonya orang luar negeri ngecat mobil, yo jadinya berantakan. Jadi untuk cara kering itu yang di video kemarin itu sama seperti halnya ketika kita aplikasi dengan spray gun. Caranya seperti itu, kita ketika mendapati media yang rawan. Terus keuntungan dari nembak basah ini apa? Tentunya nembak basah ini sangat diharapkan satu ya, apa itu namanya, cepat nutup, kedua prosesnya cepat, dan ketiganya ini permukaannya akan langsung dapat lembut. Jadi kita ini diuntungkan dengan permukaan yang sudah lembut atau rata ya, sehingga untuk proses sandingnya itu akan gampang banget dan mudah gitu. Kalau nembaknya kasar, mau nggak mau kan permukaannya juga kasar, akhirnya harus disanding. Terus untuk grade amplas berapa? Biasanya grade amplas ini untuk siap aplikasi cat, kalau saya biasanya grade 600, grade 800. Kalau teman-teman grade-nya terlalu lembut, mungkin ada yang 1000, bahkan ada saya menemui grade amplasnya itu sampai di 1500 ya. Itu justru akan resiko catnya ini nggak mau bonding bagus dengan epoksi yang di bawahnya, sehingga catnya ngelupas. Yang sering terjadi kasus ngelupas, dicek dulu apa mungkin amplasnya yang terlalu kasar, terlalu lembut, grade-nya berapa. Karena kalau enggak ada cakotan atau gondelan atau apa ikatan, yo cat itu tidak akan kuat juga kepada epoksi gitu. Terus untuk epoksi ini sendiri, epoksi PU2K nya Goldsmith saya aplikasikan untuk tindernya ini kurang lebih sekitaran
411 ya, jadi lumayan agak kental, tapi tembakannya yo ringan tak tembak. Terus nembaknya basah seperti halnya tadi teman-teman bisa ngelihat cara nembak saya seperti gitu. Kenapa? Karena pasti nggak akan keriting karena medianya 0 dan kita akan diuntungkan nanti ngamplasnya cuma tipis saja. Terus setelah saya aplikasikan pada tangki, ternyata kecepatan keringnya cepat. Untuk kelasnya PU dia ya termasuk relatif epoksi yang cepat ya, cepat kering. Terus valve filmnya juga sudah lumayan, valve filmnya ketebalan gitu loh. Terus untuk lembutnya juga sudah ideal lah. Yang paling enak itu di kecepatan kering. Saya kira kemarin epoksinya ini agak sedikit lambat atau bagaimana ya, ternyata 30 menit itu dia juga sudah siap sanding gitu untuk epoksi ini. Jujur aku baru pertama kali ini pakai epoksi yang PU2 kayaknya Goldsmith ya. Kemarin ini kebetulan dikirimi, kalau epoksi aku dikirimi suruh untuk coba, ternyata itu kecepatan keringnya sudah cepat banget. Terus untuk valve filmnya ideal, lembutnya, terus ringannya ditembak. Yang penting kalau misalkan teman-teman ini medianya sehat, yaitu tadi perbandingannya dibuat agak encer sedikit supaya nanti tembakannya mulus. Kalau tembakannya mulus kan amplasnya nggak terlalu berat-berat. Sederhananya kuncinya itu nembak basah sama kering tuh gitu aja. Kalau tembakannya kering ya tentunya nanti permukaannya akan kasar. Kalau sudah kasar tentunya kita akan sedikit lama untuk proses amplas gitu. Terus untuk ngover pada bagian yang terdapat dempul ya juga sudah bagus untuk nutup pori-porinya ya. Misalkan di bawahnya epoksi ini ada dempulnya, misalkan teman-teman nggak diepoksi terus di dempul nggak ya, misalkan prosesnya itu di kompas, misalkan habis dikupas kemudian di dempul nggak diepoksi dulu. Pokoknya kalau mau ngaplikasi nutup dempul itu tekniknya sama seperti di video kemarin, tipis-tipis dulu saja supaya dempulnya ini nggak terlalu bereaksi kena thinner ya, baru nanti kalau setelah aman bisa nembak mode basah kalau menempati pekerjaan seperti halnya tangki yang dikupas seperti gini. Untuk hasilnya nanti saya tampilkan sebentar untuk hasil di tangki fixernya ya. Terus untuk tembak basah dan kering itu tadi sudah saya jelaskan, jadi supaya amplasannya gampang, cepat nutup, terus langsung lembut gitu loh. Tapi kalau sekedar pekerjaannya seperti halnya ada cat di bawahnya ya memang kita harus mau nggak mau nembak kering dulu supaya bahan yang di bawahnya epoksi entah itu debu atau cat tidak terlalu bereaksi ketika ketemu dengan solvent atau thinner, pelarut yang berbahan solvent gitu. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye.